Hai Pisces, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini memang untuk Pisces ya, judulnya Love Story. Jadi tentang cinta-cintaan gitu deh. Saya pakai kartu Oracle Card, Love Oracle Card dulu. Sudah ada dua, but I need more. Satu lagi boleh. Satu, please. Ya, jangan banyak-banyak cinta. Oh, yang ini aja, yang miring di bawah. Oke. Baik, kartu yang pertama adalah Lightning. Sudden change, shocking news, surprise, epiphany, uphill, transformation. Ini adalah untuk kalian para Pisces yang sedang mengalami satu peristiwa di percintaannya berupa perubahan yang luar biasa, yang mendadak, yang tiba-tiba nggak bikin kalian siap tapi harus gitu ya. Kemudian mendengar berita yang mengejutkan dan harus bertransformasi mau nggak mau, kayak ya gimana lagi, nggak mungkin harus seperti ini terus, jadi ada yang harus dirubah atau transformasi. Oke. Kartu kedua adalah not today, bukan hari ini. Not dealing, hurt, avoiding a conversation, call, person, boundaries, still angry. Dan ini untuk Pisces yang lagi marahan sama orang yang dealing dengan dia, sama pasangannya. Kemudian lagi mungkin silent treatment, nggak ngomongan, nggak mau terima telepon, nggak jawab WA. Oke, ini untuk Pisces yang sedang bermasalah di percintaannya. Kalau tadi Lightning bermasalah tapi karena ada perubahan. Kalau yang ini ya masalahnya bisa apa aja tapi intinya tidak saling komunikasi gitu ya. Yang kedua adalah kartunya saya singkirin dulu yang ini. Love call. Ini jadi kebalikan sama yang tadi ya. Yang ini malah telepon-teleponan penuh cinta ya. Oke, yang ini adalah someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know. Ini adalah Pisces yang lagi jatuh cinta dan mengekspresikan cintanya. Atau ada seseorang yang jatuh cinta pada Pisces dan mengekspresikan rasa cintanya. Lewat telepon, lewat apapun. Ini kan telepon ya bilangnya, tapi zaman sekarang kan video call kayak gitu ya. Message, apapun itu. So, dari ketiga kategori itu kalau memang masuk ke dalam kehidupan percintaan kalian para Pisces yang nonton ini, monggo silakan diteruskan bacaannya. Kalau ternyata enggak ya udah. Kan mungkin tidak resonate. Jadi ini kan general reading. Jadi ya udahlah. Permasalahannya adalah resonate atau tidak. Itu tergantung ya. Dan kalau kalian masih mau nerusin ini at least sebagai hiburan aja, monggo silakan. Saya sangat appreciate dengan itu ya. Oke, untuk lightning atau yang tadi di grup tiba-tiba ada perubahan dari si pasangan kalian, tiba-tiba ada perubahan peristiwa yang membuat kalian harus bertransformasi menjadi hal lain yang mungkin tidak terpikirkan untuk kalian. Ini bacaannya saya pakai kartu yang Rider White Tarot ya. Kenapa banyak? Ya udah, sebentar. Oke. Yang ini aja katanya, jangan diambil yang lain. Oh iya. Oke. Untuk
untuk yang kelompok kedua, yaitu orang yang lagi mungkin silent treatment, nggak telepon-teleponan, nggak mau terima telepon, saya pakai kartu yang lain, Wheel of the Year aja ya. Oke, thank you. This is for dear Pisces. Wow, jauh. Oke, yang jauh itu saya biarin aja ya, nanti aja, daripada saya harus stop videonya karena saya juga ngejar waktu. Biarin aja, saya ambil yang ini aja. Kemudian untuk yang kelompok ketiga, yaitu yang lagi cinta-cintanya. Ya, yang lagi cinta-cintanya sama pasangannya. Saya pakai Witch's Tarot ya. Oh, good. Oke. Sekarang untuk yang kelompok pertama dulu ya. Ada High Priestess. Apa yang terjadi di dalam kehidupan percintaan kalian, di mana kalian harus berubah secara total, atau kalian mengharapkan dia yang berubah? Selalu saya katakan ya, my dear Pisces, kita tidak bisa merubah orang. Yang bisa kita rubah hanya diri kita sendiri, sayang. So jangan harapkan dia bisa berubah demi apapun. Tuhan bisa merubah hati manusia, tapi manusia kepada sesama manusia gak bisa, sayang. Ya, oke, so The High Priestess bilang memang kita harus mengikhlaskan hal tersebut. Dan jika ingin dia berubah, mintalah pada Tuhan untuk merubahnya. Tapi kalau memang sulit, apa yang harus dilakukan oleh Pisces yang ada di kelompok ini? Silakan memperdalam spiritualitasnya dengan cara memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta, minta Tuhan yang rubah hatinya, atau minta Tuhan yang lembutkan hatinya, atau minta Tuhan yang lembutkan hati kalian. Siapa tahu kalian yang berkeras diri, ya. Oke, so intinya, ini adalah kehidupan percintaan yang lagi chaos. Tapi kan bukan the end of the world, iya kan? Mungkin ada sesuatu di baliknya yang Tuhan mau kalian belajar. Karena setiap hubungan yang terjadi itu dengan perkenanan dia, perkenanannya Tuhan, tidak mungkin terjadi begitu saja. Ya, so kalau itu terjadi dan kalian harus belajar dari hubungan ini walaupun sekeos apapun, dan belajarlah dari hubungan ini. So, tingkatkan spiritualitas kalian karena High Priestess kartu pertama kalian. Selanjutnya apalagi? Oke, ada Nine of Pentacles dalam posisi yang positif. Di situasi yang sekarang, my dear Pisces, silakan kalian mantapkan diri di bagian yang lain, di hal yang lain. Di hal percintaan mungkin aja bisa chaos, tapi di hal yang lain mungkin pekerjaan, mungkin bisnis kalian itu sedang bagus. So pusatkan pikiran ke situ. Mungkin kalian ada project atau apapun, silakan pusatkan perhatian ke situ. Karena itu yang sekarang yang sedang justru ingin mendapatkan perhatian dari kalian lebih besar dibandingkan percintaan. Gitu ya Pisces ya. Lanjut dengan The Magician juga dalam posisi yang positif. Kalian tahu nggak? The Magician ini berarti kalian bisa memanifestasikan apapun yang kalian inginkan dalam hubungan percintaan ini. Karena ini bacaan cinta ya, love story ya. So kalau yang seperti kalian mau, dia berubah atau dia bagaimana, silakan kalian manifestasikan. Dan apakah itu mungkin? Mungkin, karena kartu ini berada di posisi yang positif. So dia mungkin tidak berubah 100% seperti yang kalian mau. Tapi kalau kalian mau merubah dulu pola pikir kalian terhadap dia, dan
kalian bisa adjustment diri kalian, dan kalian bisa menerima dia apa adanya. Gampang apa susah? Susah. Tapi segala kemungkinan bisa terjadi, dan ini dalam hal yang baik. Oke? Selanjutnya, ada the dead. Ada yang harus diselesaikan, berhenti, titik, jangan lanjut. Ada yang harus berhenti, entah apa. Silahkan dihubungkan dengan cerita percintaan kalian masing-masing. Ada yang harus berhenti untuk mendapatkan sesuatu yang baru, yang lebih luar biasa. Oke, Pisces. Lanjut dengan Nine of Cups yang terbalik. Di masa-masa ini kalian mungkin tidak merasa bahagia. Kalian mungkin merasa berkurang cintanya. Entah kalian, entah dia. Ya sudah. Kan ada kata transformasi di situ tadi. Berarti memang ada harus perubahan di percintaan yang ini, di kisah yang ini. Oke? Dan ada the Fool yang terbalik. Tidak ada petualangan baru dalam arti kalau tidak ada yang selesai dan tidak ada yang baru. Tetap aja begitu-begitu terus. Tetap aja nguplek-nguplek di lingkaran yang sama. So kalau kalian ingin perubahan, dan kalian yang harus berubah. Ada the Moon yang terbalik. Kalau kalian ngerasa hopeless dan ngerasa ini adalah akhir dari segalanya, don't. Ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada hari-hari yang harus kalian lalui. Oke, the Moon-nya terbalik. Kalau the Moon-nya begini malah serem. Dan ini kartu yang sangat tidak menyenangkan kalau buat saya pribadi ya. Tapi dalam posisi yang terbalik menandakan masih ada harapan untuk kalian. Oke, untuk Pisces yang di grup ini, saya kasih satu kartu Oracle card Whisper of Love. Kita lihat pesannya apa. Have faith. Punya keyakinan, punya iman. See? Trust your faith in this situation. Percaya dengan iman di situasi yang ini. Situasinya lightning ya. Situasinya tidak menyenangkan dan tidak membuat kalian mungkin bahagia, tidak nyaman. Oke, so tetaplah berpengharapan, tetaplah punya iman. Segalanya akan menjadi baik asal kalian apa tadi yang pertama, the High Priestess. Hubungan kalian sama Sang Pencipta duluan yang diperbaiki dan situasi akan berubah. Oke, Pisces? Lanjut dengan yang kedua. Yang kedua itu juga chaos ya, malah nggak ngomong-ngomongan, nggak komunikasi. Dan kartu pertamanya ada Queen of Wands. Kalau kalian mengharapkan orang tersebut yang mengkomunikasikan duluan kepada kalian, she or he will not, won't call you. They won't call you. They will not call you. Ya, mereka tidak akan menelpon kalian duluan, she or he, terserah perempuan atau laki, tidak akan menelpon kalian duluan kalau itu memang yang kalian harapkan. Oke? Tapi ada kartu the World. Ceritanya adalah dalam situasi ini semesta masih mendukung kalian, my dear Pisces. So pilihan kalian, mau nunggu dia telepon kalian sok wae, atau kalian duluan yang mau nelpon sok wae, tetap aja ada jalan untuk kalian. Karena the World bilang semesta mendukung apapun keputusan kalian dalam situasi ini. Situasi yang lagi nggak ngomongan, situasi yang diem-dieman gitu kan. Tapi kalau kalian ngarepin dia yang telepon duluan, tidak. Bukan itu, oke? At least the World ada di sisi kalian. Ada Ten of Swords. Ada yang masih sakit hati. Either kalian yang sakit hati atau dia yang sakit hati. Dengan ucapan atau dengan tindakan atau dengan berantem-beranteman yang kemarin. Sehingga komunikasi belum bisa dilaksanakan kembali dengan baik. Dan itu menjadi masalah kalian berdua. So, apa yang harus dilakukan? Ya keluarlah dari sakit hati itu. Kalau memang kalian para Pisces yang nonton ini yang sakit hati, dan kalian yang harus. Tapi kalau dia yang sakit hati, dan
dan dia nggak nonton ini, saya mau bilang apa? So, salah satu memang harus bisa menjadi orang yang lebih sabar, yang lebih mau apa ya, kayak mengerti gitu ya. Kabar baiknya ada The Sun, dan buat saya The Sun adalah kartu kebahagiaan. Kalau ditanya apakah masih ada kemungkinan kalian berbahagia dengan orang ini walaupun sedang tidak dalam komunikasi, jawabannya iya. Masih ada kebahagiaan itu, my dear. Masih ada. Ya. So, pikirkanlah kalau memang ini masih worth it untuk dilanjutkan, karena hubungan seperti apapun selalu ada naik turunnya, selalu ada jatuh bangunnya, dan kalian bisa mengkomunikasikan itu bersama-sama. Walaupun kalian bilang nggak mungkin komunikasi lagi karena komunikasi ditutup, dan mungkin kalian yang harus mendahului, menurunkan ego dan lain sebagainya. Intinya kebahagiaan masih ada. Atau kalau kalian bilang ya udah saya tidak mau berbahagia bersama dia, saya mau berbahagia dengan diri kalian sendiri, so silakan juga, nggak apa-apa. Oke? Lanjut dengan King of Swords. King of Communication ini masih ada di posisi positif. Jadi sebenarnya kalau salah satu aja mau berbesar hati dan membuka komunikasi, ini masih bisa berjalan lagi. Bisa berjalan lagi. I'm sure, saya yakin itu. Karena kartunya bagus-bagus. Karena kartunya nggak jelek, ya. So, buka komunikasi. Kartu yang terakhir adalah King of Wands, tapi dalam keadaan terbalik. So, memang yang satu sangat keras kepala dibandingin yang lain. Apakah itu kalian, Pisces? Saya balikin lagi ke kalian. Yang satu dari dari sepasang ini adalah orang yang stubborn, luar biasa keras kepala. So memang harus disentil dulu supaya bisa kembali menjalin komunikasi atau membuka hati atau apapun itu. Tapi memang kalau ini adalah tentang kalian, Pisces, kalian yang berkeras hati, ya saya harap kalian bisa membuka diri, membuka pikiran, buka hati selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk hal ini, ya, agar supaya bisa baik lagi gitu. Kecuali kalian memang udah give up dan nggak mau nerusin, dan selesaikan juga dong dengan baik. Masa ngegantung? Nggak baik loh menggantung-gantung orang, ya. Oke, selanjutnya adalah Whisper of Love untuk yang kedua ini. Whisper of Love untuk kalian adalah the only thing that is real is love. Satu hal yang paling nyata adalah cinta. So, kalau kalian masih mencintainya, please do something. Lakukan sesuatu untuk memperbaiki ini. Ya, kecuali nggak cinta. Oke, lain lagi perkara. Tapi itu pilihan kok. Shift your focus back to love. Fokus kalian balikin ke cinta. Pesennya itu. Mau didengerin boleh, nggak didengerin nggak apa-apa. Oke, untuk yang ketiga yang lagi dalam hal cinta-cintanya lagi oke, percintaannya lagi oke, ada The Empress yang terbalik. Walaupun percintaannya lagi oke, tapi memang posisi salah satu dari kalian sedang tidak menyenangkan. Mungkin di pekerjaannya, mungkin di kehidupan keluarganya atau apapun. Salah satu dari kalian memang dalam posisi yang tidak enak. So, yang satu silahkan support, ya. Kalau kalian ngerasa ya cinta sih, kita lagi cinta-cintanya, tapi kok kayaknya ada yang dia sembunyikan. Nah, yang dia sembunyikan adalah masalah pribadinya. Semoga bisa dimengerti dan gak jadi masalah besar akhirnya jadi curigaan gitu ya. Kalian harus mengerti, mungkin memang dia punya masalah besar yang gak bisa dia sharing sama kalian. Yang selanjutnya adalah Queen of Wands yang terbalik. Queen of Wands yang terbalik memang ada yang kalau menurut kalian gini, iya kan kalau ada masalah saya kan bisa bantu. No, kalian gak bisa bantu. Dia punya masalah yang kalian tidak bisa bantu.
Tapi ini bukan soal cinta, ini soal yang lain. Ya, itu yang terlihat di sini. Kemudian ada Three of Cups. Dalam hal pertemanan, kelompok, atau dukungan kepada percintaan kalian berdua itu baik-baik aja. Teman kalian mendukung, saudara kalian mendukung, kakak adik kalian mendukung percintaan ini, baik di sisi kalian maupun di sisi dia. So itu yang bagus. Kalaupun ada masalah, it's something else. Itu persoalan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan cinta. Ya. Kemudian Eight of Wands. Apakah masalah dia mempengaruhi percintaan kalian? Enggak. Tidak mempengaruhi percintaan kalian. Itu di-separate ya, dipisahkan antara masalah tersebut yang sedang orang tersebut hadapi dengan kehidupan percintaan kalian. Atau terbolak-balik bisa, yang sedang Pisces hadapi. Sehingga walaupun kalian saling cinta, rasanya ada ganjelan gitu. Tapi itu something else, sesuatu yang berbeda dari percintaan kalian. Kartu yang selanjutnya adalah The High Priestess yang terbalik. Nah, ini sama juga dengan kelompok yang pertama. Karena kalian punya masalah sehingga membuat kalian malah menjauh dari mungkin ibadah kalian, jadi malas atau segala macam. Tolong itu diperbaiki ibadahnya ya. Mbak Lucy, ini kan bahasaan cinta, masa ngomong tentang ibadah? Oh, ada hubungannya loh. Jangan salah. Jangan salah. Setiap apapun juga itu ada hubungannya dengan spiritualitas. So, kalau kalian nggak percaya itu ya udah nggak apa-apa juga sih. Tapi menurut saya lebih baik kalian duluan memperbaiki hubungan kalian dengan Sang Pencipta, sehingga kalau ada masalah apapun kalian nggak tanggung sendiri. Kalian bisa kasih kepada Sang Pencipta untuk membantu kalian. Buat saya memang bantuan nggak datang mendadak ya. Tapi kalau kita percaya bahwa akan ada bantuan dari Tuhan, itu pasti akan ada. Pasti akan terlaksana. Waktunya kapan? Terserah Tuhan dong ya. Karena waktunya manusia beda sama waktunya Tuhan. Tapi intinya tetap ada bantuan. Oke, lanjut dengan The Chariot yang terbalik. Walaupun kalian berdua saling cinta, tapi karena ada masalah yang harus duluan diselesaikan, memang tidak bisa lanjut terus gitu ya. Mungkin ke jenjang berikutnya, ke jenjang yang lebih serius, atau membicarakan masalah itu aja kayaknya masih belum bisa. Kenapa? Karena memang ada masalah yang lebih genting, yang lebih penting yang harus diselesaikan, either oleh si Pisces atau orang yang dealing dengan Pisces. Gitu ya. Oke. Belum. Whisper of Love-nya belum untuk kelompok yang ketiga. Ini bisa satu orang berada di dua kelompok juga bisa sih sebenarnya ya. Tidak menutup kemungkinan itu. Oke. Whisper of Love untuk kalian, message-nya adalah spiritual connection. Sebelum kartu ini muncul, dibuka, saya sudah bilang itu. Kalau kalian ada yang bilang, apaan sih bacaan cinta tapi ngomongin tentang spiritualitas, ternyata memang terkoneksi. Ini oracle card tentang cinta ya, Whisper of Love. Memang tentang cinta. Tapi sih di dalamnya ada spiritual connection, koneksi secara spiritual. A relation has a connection that goes beyond this lifetime. Koneksi kalian kalau hanya di permukaan, tidak deep, tidak menginclude. Bahasa Indonesianya apa sih? Kadang-kadang otak sama mulut saya nggak sinkron nih. Menginclude, menyertakan. Oke, sebuah hubungan yang tidak deep, yang tidak dalam dan tidak menyertakan spiritualitas itu nggak akan solid gitu. Jadi memang di setiap hubungan spiritualitas itu harus selalu dikoneksikan. Ya, hubungan sama Tuhan dulu, maka koneksi yang kalian dapat di hubungan percintaan itu juga akan dalam. Jadi kalau kalian ngerasa gagal-gagal mulu,
which is saya juga juga dalam posisi yang kayak gitu. Bukan berarti saya pembaca tarot saya bisa tahu segalanya, enggak lah ya, saya manusia gitu kan. Tapi memang kembaliin lagi ke spiritualitas, kembaliin lagi ke Tuhan. Itu aja sih basicnya, itu aja basicnya. Oke, so pesan yang selanjutnya untuk kalian, ini khusus untuk si Pisces ya. Saya bacain dari angel aja ya, archangel message aja ya. Ini overall aja supaya mungkin bisa menguatkan dan menambah semangat hidup aja lah ya. Oke, coba. Karena kan dari archangel atau malaikat pelindung gitu lah ya. Clear audience dari Archangel Zadkiel. Notice the loving guidance you hear inside your mind or from other people. Perhatikan guidance atau petunjuk yang membahagiakan atau yang penuh cinta yang kalian dengar di pikiran kalian atau dari orang lain. Pengertiannya gimana? Gini, kalau memang ada masalah dan ada yang memberi petunjuk, baik itu dalam doa kalian ataupun secara harafiah dari orang yang memang care sama kalian, dengerin. Gitu ceritanya, dengerin, jangan berkeras hati ya Pisces, atau galau. Pisces tuh kebanyakan galau-galau. Dengerin, kalau memang advice-nya bagus atau doa kalian memang terjawab dengan petunjuk-petunjuk tertentu, ya itu perhatiin gitu loh. Oke, Pisces. Baik, so sekian aja untuk bacaan cinta si Pisces. Hopefully, semoga saya bisa memberikan lagi bacaan-bacaan di video-video berikutnya untuk Pisces di lain waktu ya. Tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel and love, and bye.